Baiklah, di sini saya Dela Octavia akan menjelaskan tentang pengertian dari fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand dalam matematika adalah suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta atau dalam rumus sama dengan Q dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama harga, yaitu P, price. Tujuannya adalah memprediksi atau mengestimasi berapa banyak barang yang akan diminta jika faktor-faktornya berubah. Selanjutnya, ada rumus dari fungsi permintaan. Rumusnya yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Pengertiannya P itu adalah price, Q itu adalah quantity, sedangkan D itu adalah demand. Perkenalkan, nama saya Tirta Satria Mukti yang akan menjelaskan tentang penyelesaian soal fungsi permintaan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pada saat harga barang 2.000, jumlah permintaan barang sebanyak 40 unit. Kemudian yang kedua, pada saat harga barang 4.000, jumlah permintaan barang sebanyak 60 unit. Langsung saja ke penyelesaiannya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa P1-nya itu 2000, kemudian P2-nya 4000, lalu Q1-nya 40, dan Q2-nya 60. Untuk penyelesaiannya kita akan masukkan rumus ini, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q1 dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Langsung saja kita masukkan berdasarkan apa yang tadi kita sudah ketahui. Di sini langsung P dikurang 2000 per 4000 dikurang 2000. Sama dengan Q dikurang 40 per 40 dikurang 60. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Lalu dapatlah P dikurang 2000 per 2000 sama dengan Q dikurang 40 per minus 20. Lalu setelah dapat ini kita kali silang guys. P dikali minus 20, 2000 dikali minus 20, kemudian 2000 dikali Q, lalu 2000 dikali 40. Dapatlah hasilnya minus 20 pi ditambah 40.000 sama dengan 2000 Q dikurang 80.000. Kemudian kita balik menjadi 2000 Q dikurang 80.000 sama dengan minus 20 P sama ditambah 40.000. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menghilangkan nominal 80.000-nya dengan cara menambahkan nominal yang sama. Menjadi 2000 Q dikurang 80.000 ditambah 80.000 sama dengan minus 20 P ditambah 40.000. Karena tadi di kiri kita ditambahkan 80.000, maka di kanan juga harus kita tambahkan 80.000. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi 2000 Q sama dengan minus 20 P ditambah 120.000. Kemudian di sini kita akan menghilangkan 2000-nya sehingga hanya akan menyisakan Q dengan cara kita bagi 2000 dengan nominal yang sama. Menjadi 2000 Q per 2000 sama dengan minus 20 P ditambah 120, karena tadi di kiri kita tambahkan dibagi 2000, maka di kanan juga kita bagi 2000. Lanjut, setelah hilang Q-nya, maka yang tadi di kanan kita pisahkan guys. Menjadi minus 20 P per 2000 ditambah 120.000 per 2000. Selanjutnya, setelah kita jumlahkan tadi, maka dapatlah hasilnya Q sama dengan minus 20 P per 2000 ditambah 60. Kemudian kita balik lagi menjadi rumus yang fungsi permintaan tadi.
Jadi QD sama dengan 60 dikurang 20P per 2000. Perkenalkan, nama saya Farel Iwanda dengan NIM 503240054. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau supply function adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan produsen atau QS dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama harga atau P, artinya jumlah penawaran atau QS bergantung pada harga atau P, dan faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan harga bahan baku. Rumus fungsi penawaran atau supply QS sama dengan C tambah BP. P itu price, Q itu quantity, S itu supply. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soalnya, pada saat harga barang Rp6.000 dan jumlah penawaran sebanyak 20 unit, dan kemudian pada hari selanjutnya pada saat harga barang mencapai Rp8.000, maka jumlah penawaran sebanyak 40 unit. Rumus yang kita gunakan masih sama dengan rumus permintaan sebelumnya, yaitu P dikurang dengan P1 per P2 dikurang dengan P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Di sini kita ketahui bahwasanya P1-nya itu 6.000 dan P2-nya itu 8.000 dan Q1-nya itu 20 unit dan Q2-nya itu 40 unit. Nah, kemudian kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu P dikurang 6.000 per 8.000 dikurang 6.000 sama dengan Q min 20 per 40 min 20. Sama dengan P min 6.000 per 2.000 dan Q min 20 per 20. Dapat dari mana itu? Dapat dari pengurangan P2 dikurang dengan P1, Q2 dikurang dengan Q1. Yang mana nanti hasil tadi itu kita kalikan silang. Nah, jadi P dikurang dengan 20 yang hasilnya 20P dan min 6.000 dikali 20 yang hasilnya min 120.000. Kemudian 2000 dikali Q yang hasilnya 2000Q dan 2000 dikali dengan min 20 yang hasilnya min 40.000. Kemudian dari hasil tersebut kita rotasikan. Kita pindahkan posisi Q itu di depan dan P itu di belakang. Yang mana akan jadi seperti ini, 2000Q min 40.000 sama dengan 20P min 120.000. Kemudian langkah selanjutnya kita hilangkan min 40.000-nya dengan menambahkan plus 40.000. Tidak ada rasanya kalau kita hanya menambahkan sebelah, maka yang belakang juga kita tambahkan, yaitu 20P min 120.000 ditambah dengan 40.000. Yang mana 2000Q di min 40.000 ditambah 40 itu hasilnya 0 dan 20P min 120.000 ditambah 40.000 itu hasilnya min 40.000. Nah, penulisannya seperti ini, 2000Q sama dengan 20P min 40.000. Nah, kemudian kita jadikan Q itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan kita bagikan 2000, kita hilangkan angka 2000-nya. Seperti tadi kita harus adil, yaitu kalau di depan kita bagi dengan 2000, maka yang di belakang kita bagi dengan 2000. Jadi 2000Q per 2000 sama dengan 20P min 40.000 per 2000. Maka hasilnya akan mendapatkan Q sama dengan 20P per 2000 min 40.000 per 2000. Jadi kita bagi lagi. Nah, nanti hasilnya maka akan kita dapatkan Q sama dengan 20P per 2000. Nah, tadi min 40.000 dibagi 2000, maka hasilnya min 40. Nah, ketika sudah ketemu nih 20P per 2000 min 40, kita
pindahkan min 40-nya di depan. Menjadi min 40 plus 20P per 2000. Nah, cukup sekian. Semoga paham sampai di sini. Kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi keseimbangan pasar. Sebelumnya perkenalkan, saya Jabal Pranata Asibuan dari Akuntansi Syariah semester 3 kelas 3C. Di sini materi keseimbangan pasar akan dibawakan oleh saya sendiri. Kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau yang seringkali disebut equilibrium adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau yang biasa disebut quantity demand sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau yang biasa disebut quantity supply pada suatu tingkat harga tertentu. Seperti yang bisa kalian lihat pada ilustrasi di gambar. Nah, ilustrasi di gambar ini menggambarkan bentuk dari keseimbangan pasar. Itu tadi pengertian dari keseimbangan pasar. Jadi, intinya keseimbangan pasar ini bisa dicari ketika yang pertama adalah kita mengetahui permintaan beli, fungsi permintaan. Kita ketahui fungsi permintaan atau quantity demand, lalu kita ketahui fungsi penawaran atau quantity supply. Kalau kita ketahui dua hal tersebut, maka kita bisa dengan mudah mencari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, definisi yang paling mudahnya adalah harga yang adil untuk kedua belah pihak, antara pihak pembeli dan pihak penjual, di mana pihak pembeli ingin mendapatkan harga semurah-murahnya, sementara pihak penjual ingin menjual dengan harga setinggi-tingginya. Nah, karena itulah digunakan keseimbangan pasar agar harga yang didapatkan itu fair atau adil untuk si pembeli maupun si penjual. Kita lanjut, next. Nah, di sini bisa kalian lihat rumus keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar seperti yang di materi ini, quantity demand sama dengan quantity supply. Nah, ada keterangannya, D sama dengan demand, Q sama dengan quantity, S sama dengan supply. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, quantity demand sama dengan quantity supply untuk mencari keseimbangan pasar. Kita next ke contoh soal, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nih, contoh soalnya seperti ini. Ada study case seperti ini. Soal keseimbangan pasar. Tentukan harga keseimbangan pasar dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita kan tadi sudah dapat fungsi penawarannya berapa, fungsi permintaannya berapa. Nah, jadi di keseimbangan pasar itu lebih mudah lagi, karena kita hanya mencari dari dua yang sudah didapatkan. Seperti ini. Quantity demand sama dengan quantity supply. Quantity demand-nya kita dapatkan 60 dikurang 20P. 60 dikurang min 20P per 2000. Quantity supply-nya sama kita dapatkan 40 ditambah 20P per 2000. Nah, dari situ kita masukkan ke rumus nih. Rumusnya itu kan QD sama dengan QS. Kita masukkan 60 dikurang 20P per 2000 sama dengan min 40 ditambah 20P per 2000. Kita turunkan ke bawah. Kita akan buang sisi sebelah kanan seperti yang kita ketahui bagaimana cara untuk berpindah ruas. Nah, jadi setelah kita buang sisi sebelah kanan, jadi pengolahannya seperti ini. Min 20P dikurang 20P sama dengan 2000. Min 20P dikurang 20P per 2000 sama dengan min 40 dikurang 60. Kita lanjut. Jadi min 40P per 2000 sama dengan min 100.
Karena masih ada per 2000, maka kita hilangkan per 2000 dengan cara kita pindahkan ruasnya. Min 40P sama dengan min 1000 dikali 2000. Nah, kita dapatkan min 40P sama dengan min 200.000. Kita pindahkan min 40P itu ke sebelah kanan. Kita pindahkan jadi P sama dengan min 200.000 per min 40. Jadi didapatkan P-nya sama dengan 5.000 atau yang biasa disebut price-nya sama dengan 5.000. Nah, secara keseluruhan begitulah cara kita untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi cara menghitung keseimbangan pasar seperti yang tadi sudah kalian lihat. Inilah step by step cara mengerjakan rumus keseimbangan pasar. Oke, kita lanjut next berikutnya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Lebih dan kurang saya mewakili kelompok ini meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.